Walaupun dia bodoh, tapi dia pandai mengumandangkan azan. Dan dialah yang membuat kubah di masjid. Datanglah dia kepada Kiai Soleh, Aulia. Orang yang pandai belum tentu beriman. Tapi orang yang bodoh yang beriman, dialah yang mulia. Aku akan selalu bersama dengan Pak Kiai sampai kapanpun, sehidup semati. Aku akan mohon kepada Allah untuk selalu berada di sampingmu. Dan itulah doa dia setiap hari. sebelum melanjutkan menyaksikan tayangan ini, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kami masih berada di Deli Serdang, Deli Tua, Kota Medan, dan kali ini kita akan melakukan ziarah di sebuah makam. Beliau dimakamkan di sini bernama Syekh Kubah Terbang. Siapakah beliau? Konon kabarnya menurut cerita, beliau adalah seorang santri atau murid yang sangat setia kepada gurunya. Meskipun dia memiliki kekurangan, lemah dalam penangkapan ilmu, namun beliau ada keajaiban, yaitu pada suatu saat beliau mencapai Mekah atau Tanah Suci lebih cepat dari gurunya sendiri. Nah, kisah apa yang kita bisa teladani nanti kita akan ungkap bersama-sama setelah kita melakukan ziarah. Namun sebelum itu, tolong Panglima pantau energi ada di sini, atau sebaiknya kita sambil jalan untuk menemui tokoh masyarakat di sini. Ayo, Panglima. Oke, pemirsa Mata Langit, kita akan coba pantau dan merawang apa saja yang ada di sini. Saya melihat ada elang putih di atas pohon ini. Dan saya melihat ada kakek-kakek bersorban putih, 2 orang di depan makam, menuju makam ini. Ada kakek-kakek bertongkat berjubah putih ya, 2 orang. Nah, ini ada Bapak Tengku Adi. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini yang akan membantu kita memberikan keterangan tentang sejarah makam ini. Ya. Assalamualaikum Pak Tengku. Iya. Ya.
Kita mau ziarah, Pak. Mau ziarah. Kalau nggak kita bicara di atas saja ya, nanti ya. Di atas ya makamnya. Iya. Yuk, kita naik. Saya istirahat dulu. Nggak perlu di Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di atas tempat pemakamannya. Tadi ada berapa anak tangga, Pak? 47 anak tangga. 47 yang atas, yang bawah? Iya, sama semua. Oh, semuanya. Lumayan juga ya, ngos-ngosan Sesak olahraga. napas. Baiklah, Pak, di mana tempatnya? Bisa ditunjukkan sana ya? Ini. Ya, kita Boleh jalan. diceritakan dulu kalau nggak? Ya, boleh. Bisa tentang ini. Sambil jalan, Syekh Kubah Pak. terbang. Bisa guru terbang ini dia kan berguru sama gurunya. Itulah makam gurunya. Pemakam gurunya sebelah sana, Pak? Iya itu. Oh, bersebelahan. Sebelahan dia. Dia wafat dia kan dia apa? Di Amparan Perak dia nih. Tinggal. Oh, jadi yang ini kuburnya bukan? Permintaan dia, Hmm. ya datang sendiri dia. Kuburan sana udah bolong. Maksudnya, Oh, datang sendiri? Dia datang sendiri. datang berarti- sendiri kemana? Kemari lah pindahnya. Kemari, pindah sendiri? Nah, itu makam bilang kan Datuk Makam Kubah Terbang. Oh, Di sana kan gegernya di Amparan makamnya Perak. pindah sendiri gitu? Apa dia lah pindah sendiri roh dia apa? Jadi dikubur di Hamparan Perak. Heeh. Dia dikubur sana, tapi permintaan dia pertama dikuburkan di samping gurunya. Samping gurunya. Tapi berhubungan amanah itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan ya. Pindah Jadi dia sendiri. terbang sendiri kemari. Terbang sendiri mau itulah dekat Datuk gurunya. Makam Kubah Tapi Terbang. ada yang menyaksikan gitu beliaunya? Ya Terbangnya tuh family kayak semua di Amparan Perak tuh lah. Iya. Pas orang mau berziarah apa udah bolong itu semua. Foto pindah kemari. Pindah gimana? kemari. Ajaib ya. Di mana Namanya gurunya Kubah tetap Terbang. ikut. Kan di Saking bawah setianya kakinya. dengan gurunya ya. Ini ada monyet nih tapi nggak nampak biasa monyet. Oh, gitu ya. Nah itu yang nggak terlihat mungkin biar Panglima yang Ini langsung pantau. datang angin ya, Pak? Oh, Bila oh. datang ya. Angin Ini kayak Pak. disambut kita gitu Iya rasanya. benar. Sejuk. Ada Pak Tuh. Panglima yang tak Semakin terlihat. kencang angin kan? Iya, enak sejuk. Tadi nggak ada angin sama sekali. Sejuk nih. Alhamdulillah, berarti kalau petanda angin begini kencang, kita kan udah kepanasan ya, ngos-ngosan. Ini kayak dihibur istilahnya gitulah Alhamdulillah. sama alam ini gitu. Berarti niat kita baik. Dia pun pernah gurunya ke Mekah itu dia nggak diikutin, dikasih. Itulah suruh gurunya ngapain pohon kelapa itu naik dia ke pucuk kelapa itu, potongan pohon kelapa tuh dia duluan sampai ke Mekah. Oh jadi gurunya mau ke Mekah, Iya. dia pengen ikut nggak boleh. Nggak boleh. Kata gurunya gimana? Naik pohon kelapa kamu? Kalau saking palanya lah gurunya ini. Saking pusing jawabnya gimana gitu ya? Kamu mau ke pohon ke sana, pergi ke naik pohon kelapa tuh. Bilang potong pohon kelapa tuh kan entah tudung-tudung keladi katanya. Kan ada apaan dia tuh. Potong tuh, sampailah kau ke Mekah tuh. Maksud gurunya kan lihatnya kan Marah ya? Marah. Oh. Ternyata Betul ikutinya. terus? Gurunya 3 hari lagi mau sampai Mekah, dia udah sampai Mekah. Dia menyambuti gurunya di Mekah. Sampai itu. duluan. Duluan dia. Baiklah, sebelum kita ziarah Panglima bisa pantau sosok-sosok gaib yang ada di sini Panglima. Ya, lebih baik kita berdoa aja dulu ya. Berdoa Biar dulu. nanti alam yang mengatur kita aja gimana selayaknya. Ya udah yuk, Nah, kita beradab ziarah dulu. dulu Pak.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Summa ila arwahi Syekh terbang lillahi lahumul al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiba-tiba sudah kesurupan istrinya. Kalian sudah datang juga ke tempatku. Iya, Iya. Kita belum tabur bunga. Izin, Syekh. Tidak apa. Bunga itu hanya keindahan. Iya. Tapi yang lebih baik lagi adalah doa yang utama bagi kami yang sudah tiada. Iya. Mana Panglima? Panglima sedang tabur bunga, Syekh. iya. Menyelesaikan tugas sedikit lagi, mohon maaf. Saya adalah yang mengikuti Kiai Soleh. Iya. Ah, Kiai Soleh. Itu gurunya. ya, Iya, maksudnya sayalah gurunya yang Kubah membimbing, terbang. yang kalian kenal dengan Tengku Soleh Mahmud. Tengku Soleh Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai pesantren, Iya. tapi bukan saya. Tapi Pak, sini dekat saya. beliaulah sebagai pemimpin dari sebuah pondok pesantren. Iya. Iya. Beliau berasal dari mana ya? Beliau itu berasal dari tanah kelahiranmu. Aceh. Sambi Mekah. Dari Serambi Mekah sampailah dia ke tempat ini untuk menebarkan ilmu. Tapi sebenarnya bukan di sini tempat dia, tapi dia dimakamkan di tempat ini atas permintaannya. Kenapa beliau minta dimakamkan di sini, Kiai? Karena di sini pusat di mana di tengah-tengah dari berbagai macam suku dan budaya. Iya, Pak, ya. Setiap perbukitan kalian lihat tempat ini dikelilingi oleh bukit. Begitu. Iya, betul.
Dan tempat ini sangat tinggi, sehingga aku bisa melihat dari segala penjuru. Kau sudah mengantarkan mereka. Ya, Saya ucapkan terima kasih kepadamu. Iya, Ratu. Dari sini, kau tahu siapa beliau? Syekh Kubah terbang. Kubah terbang. Siapa namanya? Aslinya siapa namanya? itulah Bapak nggak tahu enggak? Nggak tahu saya. Sebenarnya siapa namanya? Nggak lupa gitu, nggak. Saya Ya, ceritakan. ceritakan. Iya. Sudah waktunya ini harus diceritakan. Beliau adalah seorang anak dari daerah. Terjun. Kau tahu Iya. Gimana, Pak? Terjun Amparan Perak. Perak, dekat pesisir Iya. lautan. Iya. Terjun kan ke pesisir ya, Amparan Perak. Daerah mana? Medan. Daerah Belawan. Belawan. Amparan Perak, Kau Pelabuhan. tahu Pelabuhan Pelabuhan. karena orang tuanya adalah seorang nelayan. Oh, gitu. Tapi dia adalah anak yatim Subhanallah. yang tidak punya ayah. Dari kecil dia hidup di pinggir laut, di daerah pesisir. Sepeninggal ayahnya, ibunya lah yang memberinya dia nafkah. Dia sudah terlihat memang anak yang baik. Badannya kecil, kulitnya tidak hitam, tidak putih, berwarna coklat. Ya. Karena kehidupan di sekelilingnya sangat keras. Iya. Keras sekali. Mengutamakan untuk mencari nafkah hidup sehari-hari. Ya. Ibunya tidak mungkin untuk berlayar atau menelayan ke dalam atau ke tengah lautan. Jadi dia mencari sesuatu hanya di pinggir-pinggir saja untuk mencari makan Tanggepin dirinya. ikan ya. Anak itu tumbuh dari usia balita sudah ditinggalkan ayahnya. Dia tidak punya ayah. Dia dididik oleh seorang ibu yang sabar. Iya. Siapa nama beliau waktu kecil? Nggak boleh tahu. Akan kuberitahu. Dia sering dipanggil Ahmad. Ahmad. Iya ya. Lalu? Ahmad Mustafa. Oh. Hah, Ahmad Mustafa. Mirip Pak Iya. Tamim. Dia sering sekali diejek teman-temannya. Sering sekali dibuat tidak baik oleh teman-temannya. Tapi dia anak yang sabar. Tidak pernah marah Tak pernah dan membalas. tidak pernah membalas. Karena ibunya selalu berkata, jadilah manusia yang penyabar. Sabar seperti nabimu dalam mengarungi perjuangan hidup ini. Itu pesan ibunya. Ya. Dia belum bersekolah saat itu. Disampaikan oleh ibunya, anakku, julurkan tanganmu ke atas kepalamu, genggamlah telingamu dengan jarimu, lalu dijulurkan tangannya seperti ini. Aku sudah sampai, ibu. Aku sudah sampai. Berarti kau sudah dewasa, anakku. Kau sudah besar. Sudah waktunya kau harus menuntut ilmu agar kau menjadi anak yang pandai. Dengan penuh sukacita anak itu, aku mau, ibu. Lalu sebelum dia bersekolah, dia sering datang ke surau, sebuah tempat di mana ada orang mengaji. Bapak tahu ya? Iya, iya. Dia datanglah ke tempat itu. Dia mengaji dari pelajaran huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyah. Ya. Kau tahu huruf hijaiyah? Alif, Ba, Ta, Sya, Jim. Oh, istilah pasal Kalau dulu itu belajar
itu alif, ba, ta, itu sampai habis baru belajar fathah, kasrah dan doma. Itu dulu. Tapi belumlah sampai huruf hijaiyah habis. Tidak bisa pula dia belajar. Diulang-ulang. Lalu ibunya berpikir, ada apa dengan anakku ini? Susah menghafal gitu ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang dia baca langsung dia tidak ingat lagi. Oh gitu ya Pak? Sampai bacanya. Maka dia sering Dimarahin? ejek oleh teman-temannya. Dia dibilang bahlul, dibilang bodoh. Tapi dia tersenyum. Dibully ya sama temennya ya? Dia tersenyum. Lalu usianya semakin bertambah, dia harus ikut sekolah yang lebih baik. Kalau sekarang dibilang sekolah Universitas. Enggak. Tidak, dia Pesantren, macam pesantren. tidak pernah ikut. Dia hanya masuk sebuah pesantren yang tidak ada di daerahnya. Lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Ahmad anakku, bukan aku membencimu, bukan aku tak sayang terhadapmu. Jarak di antara kita bukanlah berarti aku tak sayang dan cinta kepadamu. Sungguh kau adalah titipan bagiku. Kau adalah anakku. Amanah yang harus aku sampaikan, amanah yang harus aku kerjakan, di mana aku harus memberikan ilmu yang bermanfaat untukmu. Aku hanyalah ibu yang bodoh untukmu, tidak bisa mengajarimu. Maka maukah kau ku masukkan kau ke pesantren desa sebelah, bukan di sini. Walaupun jauh, tapi kelak kau akan menjadi anak yang pandai dan berilmu saleh. Hanya itulah yang aku minta darimu, karena engkaulah kelak yang akan menjadi penyelamat untukku. Hanya kaulah harta satu-satunya untukku, Ahmad. Maukah kau penuhi permintaan aku sebagai ibumu? Janganlah kau memohon kepadaku." Ahmad berkata seperti itu. "Janganlah kau memohon kepadaku, ibu. Kau tidak pantas memohon kepadaku karena kau mulia bagiku. Aku dengan senang hati menyambut permintaanmu untuk pergi mencari ilmu." Datanglah dia kepada Tuan guru. Syekh Kiai Soleh Aulia. Dia itu Masya Allah. Masya Allah. Itu dia disebut Kiai Soleh. Iya. Karena kesolehannya, karena keimanannya, dan karena ilmu yang sangat luas. Tidak lupa juga Panglima, dan dialah guru yang paling teramat sabar menghadapi si Ahmad itu. Kenapa beliau harus sabar menghadapi Ahmad? Bukankah Ahmad anak yang baik, tidak nakal? Ingatkah kau Panglima dan kau? Iya. Pertama kali kitab suci diturunkan di bumi ini. Di mana? Di Mekah. Di Mekah. Di dalam Goa Hiro di bulan suci Ramadan. Apakah Nabi kita Baginda Rasul langsung bisa mengikutinya? Enggak bisa. Kau tahu surat apa itu? Iqra. Surah Al-Alaq. Ada berapa ayat itu? Ya. Pertama, apa? Bacalah. Bacalah. Dengan sabar, bacalah. Berarti guru-guru pun harus sabar. Malaikat saja sabar. Benar, Panglima? Benar sekali. Karena ilmu itu, ilmu agama adalah berkaitan langsung kepada Allah.
Ya. Beda dengan kalian belajar ilmu yang lainnya. Tapi ilmu agama akan langsung sampai kepada Allah. Kebaikan bagi yang belajar dan kebaikan bagi yang mengajarkan, Panglima. Iya. Dan disitulah harus mengenal Tuhannya. Dengan apa? Dengan sabar. Kunci hidup itu harus sabar. Walaupun dia sampai dia mati pun dia tetap bodoh. Tetapi bukan kebodohannya yang dilihat. Bukan kebodohannya yang dilihat. Tapi di mana kesabaran dan keyakinan lain yang dinilai oleh Allah Benar sekali. sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah bisa menghafal. Bahkan dalam sholat pun dia harus berjamaah. Apa hikmahnya, Panglima? Hikmahnya adalah kesungguhannya dan keyakinannya. Allah melihat kesungguhannya. Allah tidak melihat kesalahan yang tidak disengaja. Allah tidak melihat kesalahan yang tidak sengaja. Kebodohannya bukan keinginannya, tapi itu adalah ujian baginya sejauh mana dia bekerja keras untuk menjadi orang yang pandai. Dan ingatlah orang yang pandai. Orang yang pandai belum tentu beriman. Tapi orang yang bodoh yang beriman, dialah yang mulia. Contohnya beliau. Beliau walaupun bodoh, tapi beliau tetap dihormati. Karena dia orang yang soleh dan beriman. Masya Allah. Masya Allah. Panglima. Subhanallah. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan tentang beliau menjadi syafaat dan manfaat untuk kalian. Mengenai yang Bapak ceritakan tadi, sebenarnya dulu makam ini tidak berada di sini. Makam ini berada di Hamparan Perak, katanya terbang kembali. Apakah benar itu cerita itu? Bolong di sana kemari, jadi pindah dia. Emang apa benar? Kan makamnya di Hamparan Perak sana, di Jauh ya Pak? pesisir apa, Paya Pasir sana. Banyak pasir-pasir. Paya Pasir namanya. Pun sama di pinggir pesisir pantai. Tiba-tiba kuburan sana bolong, pindahlah dia kemari. Benar cerita itu? Makam kubah terbang bilang orang. Iya, memang benar. Saya pengen tahu Pak Kiai, itu kan ada cerita Ahmad ini waktu itu pernah pengen ngikut gurunya pergi ke Mekah. Nah, Aku sampai lupa. terus kata konon kabarnya ya Pak Tengku bilang gurunya tidak mengizinkan, tapi dia pokoknya kekeh gitu pengen ikut. Nah, gurunya bingung mau jawab apa, akhirnya dijawab udah sana kamu pergi naik pohon kelapa gitu ya Pak. Nanti Dan kau itu akan pun dilakukannya. kau akan sampai ke Mekah katanya gitu. Padahal tuh kata-kata dalam keadaan marah, bukan serius gitu. Itu gimana ya, kata-kata nggak mungkin lah secara logika orang naik pohon kelapa tiba-tiba nyampe ke Mekah. Tapi kok kenyataannya bisa nyampe ya Pak Kiai? Gimana ceritanya tuh? Bukan begitu. Gimana? Sebenarnya begini, Kiai Soleh itu wafat dan Ahmad sangat sekali kehilangan. Dia selalu mengikuti jejak gurunya karena suatu ketika sebelum gurunya wafat dan sepanjang perjalanan dia berilmu kepada gurunya, semakan seminum, dia selalu makan dan minum bekas sisa gurunya. Selalu dia meminta sisihan dari gurunya. Kenapa begitu ya Kiai? Mengharapkan berkah. Dia berharap supaya dia bisa menjadi anak yang pintar dan berilmu. Kayak pintar kan juga. Iya. Jadi saking cintanya beliau sama Allah dan mau didampingkan dengan gurunya sampai Selalu didampingi. Sampailah pada saat Kiai Soleh itu sakit keras. Pesannya adalah, pergilah kau yang jauh jika kau ingin pandai. Jangan kau ikuti aku terus. Lalu si Ahmad menangis. Tidak, sampai kapanpun aku akan setia kepada guru. Aku akan setia kepada
Kiai, karena Pak Kiai lah yang selalu sabar mengajari. Kiai tidak pernah marah kepadaku dan tidak pernah menghukumku. Pak Kiai adalah pengganti ayahandaku. Aku berjanji, aku akan selalu bersama dengan Pak Kiai sampai kapanpun, sehidup semati. Lalu Pak Kiai mengatakan, janganlah kau berkata seperti itu. Manusia tidak boleh sombong dalam perkataannya, seakan mendahului takdir ilahi. Kematian hanya Allah yang tahu, takdir hanya Allah yang tahu. Waktu dan tempat tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak Kiai. Pak Kiai mengajarkanku seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Aku akan mohon kepada Allah untuk selalu berada di sampingmu. Dan itulah doa dia setiap hari. Selain dia menjaga ibunya, karena dia ingin menjadi anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya, dan juga menjadi murid yang berbakti kepada gurunya. Mungkin alamlah yang menyampaikan keinginannya, karena alam mendengar perkataannya, karena alam mengikuti perintah Allah. Karena Ahmad adalah salah satu dari umatnya yang setia terhadapnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Mereka dipersatukan di sini, dan insya Allah akan bertemu kembali di alam yang nyata. Di akhirat kelak, maka jadilah orang yang sabar. Sabar dalam kebaikan, itulah benar sekali. Kalau diukur dari jarak jauh sekali, tempat ini ke daerah pesisir sangat jauh, bukan? Ya. Tempat makam yang sebelumnya ya. Terus bagaimana bisa pindah? 30 batu, berapa kilo Belawan, pinggir laut. Tahu ada sebuah gundukan di tempat ini. Yang mana gundukan? Benar bukan? Benar, kejadian itu terjadi di sini. Yang mana gundukan? Waktu itu, Pak, yang kejadian dari sana kan bolong, nah tapi di sini tiba-tiba ada gundukan gitu katanya. Itu nggak tahu saya. Nggak tahu ceritanya. Karena bukan pada zamannya. Bukan pada zamannya. Memang gitu ya dulu ceritanya, Dan Kiai. kenapa dibilang kubah terbang? Sebenarnya adalah di mana sebentar saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Ada yang datang ya Pak Kiai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang datang ya, siapa ya ini? Assalamualaikum. Saya adalah Salahuddin Fattah. Salahuddin Fattah. Salahuddin Fattah. Saya panggil apa, Pak Kiai? Atau Jangan, biasa saja. Bisa menceritakan tentang kami mengenai Syekh Kubah Terbang yang tiba-tiba berada di sini? Kenapa dibilang Syekh Kubah Terbang? ya? Karena dia, walaupun dia bodoh, tapi dia pandai mengumandangkan azan. Oh gitu. Dan dialah yang membuat kubah di masjid waktu itu. Dia pandai untuk membuat apapun, tapi tidak pandai untuk menghafal pelajaran. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, tapi manusia pasti ada sisi kelebihan. Dia pandai sekali, cuma itu yang dia bisa ingat, mengumandangkan azan seperti Bilal. Tidak mungkin dia menghafal karena lemah sekali ingatannya. Tapi bila dia yang mengumandangkan azan, seolah ada getaran hati Orang-orang. untuk orang-orang mendatangi panggilan itu. Itulah kelebihan kubah terbang. Maka itu dia sangat dimuliakan. Wallahu a'lam. Bukan bagi manusia, tidak ada yang tidak mungkin. Allah akan menjaga orang-orang yang saleh, orang-orang yang berada di dalamnya. Itu janji Allah.
Terima kasih kau sudah mengantarkan mereka. Itu saja yang saya benar. Belajarlah kau dari leluhur-leluhurmu tentang kesabaran. Itulah yang harus ada dalam dirimu. Sabar, sabar, dan sabar. Saya mohon maaf jika ada salah kata di antara perkataan saya dan juga saudaraku. Enggak ada salah. Kami terima kasih banyak. Sudah alhamdulillah diizinkan Allah hari ini bisa ke tempat ziarah, ke tempat ini, ke makam Syekh Kuba Terbang dan ke makam Aulia. Alhamdulillah sekali. Saya merasa sangat gembira. Dulu kakek buyutmu pun mempunyai satu Pesantren. wadah di mana orang-orang bisa menuntut agama. Iya, pesantren ya Pak Lima. Semoga kau kelak mengikuti jejaknya, Amin. mendirikan rumah Allah untuk beribadah. Amin. Itu cita-citanya itu. Insya Allah. Yang terpenting adalah sabar, sabar, dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang pandai akan diuji dengan kesabarannya. Contoh, Kiai Soleh didatangkan seorang murid yang bodoh, tapi dia sabar menerima dan membimbingnya. Karena orang yang berilmu itu harus siap membimbing siapa saja yang datang kepadanya. Itu saja. Terima kasih untuk nasihatnya. Insyaallah bisa saya jalani. Jangan sampai orang yang berilmu tapi dia tidak beriman. Jangan kau sampai kalah dengan orang yang bodoh tapi dia beriman. Itu adalah satu contoh bagi manusia pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah bisa mendapatkan banyak nasihat yang baik dari sosok yang ada di makam ini. Dan Bapak juga sebagai warga di sini ya, tokoh masyarakat di sini juga sudah ikut menyaksikan mediumisasi. Apa kesan-kesannya Pak? Ya, kesan-kesannya saya kan cuma mengantarkan tentang kisah Datuk Makam Kuba Terbang ini. Ya, saya pun sangat berterima kasih juga lah pada Panglima Langit dan Mata Langit. Iya, Mata Langit tim ini ya. Saya sangat berterima kasih. Ya, sama-sama Saya yang Pak. terima kasih Pak sudah diantar ya. Yang sangat berterima kasih sudah Bapak beri jalan gitu untuk sampai ke tempat ini gitu. Itu semua karena petunjuk Allah ya. Tidak ada yang kebetulan itu tidak ada. Semua udah Allah gerakkan. Ini sebenarnya mukjizat Allah gitu ya yang diberikan melalui alam ini dan petunjuk buat kami gitu. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini? Allah tidak pernah memberatkan hambanya ya. Allah tidak pernah meminta lebih kepada hambanya. Lakukan yang engkau bisa, jalankan yang engkau ketahui, teruslah mencoba, bersabar, dan belajar. Allah tahu usahamu, Allah mengetahui niatmu, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Segala niat baik yang ingin kau kerjakan, pasti Allah akan membantu. Tapi satu butuh di dalam hatimu adalah keyakinan yang besar dan yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut dengan berbuat kebaikan, karena ketakutan itu hanya diboncengi oleh setan, gelisah itu hanya diboncengi dengan setan, tapi keyakinan itu bisa merubah segalanya. Begitu saja Bunda. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua netizen yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih juga untuk Sobat Mata Langit yang terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk share channel ini terus ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.